Tersangkanya Del Pedro dan kawan-kawannya bagaimana? Ya, penangguhan penahanan sedang kami pertimbangkan, tapi secara umum kami menilai tidak ada alasan subjektif apapun dalam KUHP yang memenuhi syarat terhadap penahanan Del Pedro. Kami pikir kami pun sebagai kuasa hukum berani menjamin Del Pedro tidak akan melarikan diri, Del Pedro tidak akan menghilangkan barang bukti, dan Del Pedro juga tidak akan mengulangi tindak pidana, termasuk Syahdan, Muzaffar maupun Harik Anhar yang juga merupakan klien kami. Jadi kami pikir penahanan tidak relevan karena secara formil tidak terpenuhi, dan memang langkah yang bisa dilakukan adalah penangguhan penahanan, dan kami akan pertimbangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau memang itu relevan akan kami ajukan, termasuk pra peradilan yang memang sejak awal kami menilai banyak sekali pelanggaran prosedur yang dilakukan, mulai dari proses penangkapan sampai dengan hari ini penahanan dilakukan. Ya, langkah hukum satu-satunya memang yang ada untuk menguji keabsahan upaya paksa itu ya pra peradilan, tapi tentu kami juga akan pertimbangkan lebih lanjut. Artinya ada kemauan dari tim kuasa hukum Del Pedro untuk melakukan itu, Mas, apa namanya tadi, pra peradilan? Ya, tentu itu jadi diskusi di kami dan akan kami pertimbangkan tentunya, karena ini berlangsung begitu cepat, dan bahkan kami tim advokasi untuk demokrasi, teman-teman bisa lihat penangkapan, penahanan banyak dilakukan gitu ya oleh banyak orang juga, dan kemudian nanti kami akan tentukan skala prioritas seperti apa, dan penangguhan penahanan maupun pra peradilan adalah salah satu langkah yang memang bisa dipertimbangkan untuk diambil. Ya, saya dukung lah. Saya kira saya datang ke sini untuk memberi solidaritas untuk Pedro, Syahdan dan kawan-kawan, dan saya ingin mendesak kembali kepada kepolisian Metro Jaya dan juga Mabes Polri untuk membebaskan seluruh aktivis yang memprotes atau yang terlibat di dalam unjuk rasa atau yang terlibat dalam menyerukan unjuk rasa lalu ditangkap oleh pihak kepolisian. Saya kira itu langkah yang keliru, langkah yang malah menyudutkan pihak aktivis seolah-olah sebagai dalang. Dan kepada pemerintah kami mendesak agar segera dibentuklah tim pencari fakta independen agar kita bisa sama-sama memperoleh pengetahuan yang lengkap tentang apa yang sesungguhnya terjadi di balik demonstrasi itu, termasuk kasus-kasus yang menunjukkan adanya keterlibatan unsur di luar masyarakat yang berdemonstrasi. Apakah itu misalnya yang dimaksud oleh Presiden tentang terorisme, atau yang dimaksud dengan makar, atau yang dimaksud dengan Reza Khalid terlibat di dalam mendalangi demonstrasi ini, atau misalnya kasus-kasus penangkapan anggota TNI oleh pihak kepolisian yang tampaknya berhenti begitu saja. Itu harus diusut. Apa benar anggota TNI terlibat, dan kalau memang benar jangan dibebaskan, harus diproses hukum secara lanjut. Dan saya kira kalaupun dibebaskan hanya karena alasan tugas apa? TNI itu punya tugas di dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri. Tugasnya adalah pertahanan dari luar negeri, dari ancaman luar negeri. Jadi kalau dia bertugas di dalam unjuk rasa, apalagi dia terlibat di dalam tindakan unjuk rasa yang katakanlah menggunakan kekerasan, dia harus diproses hukum gitu. Jangan sampai hanya karena anggota TNI lalu dibebaskan.